Mereka mengira bisa menghancurkanku saat mereka menelantarkanku di hari wisudaku. Tapi justru dari pengkhianatan itu, aku menemukan kekuatan terbesar yang pernah kumiliki. Kekuatan yang akhirnya membuat mereka kehilangan segalanya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Seharusnya hari itu menjadi salah satu momen paling membahagiakan dalam hidupku. Aku berdiri di tengah keramaian kampus yang dipenuhi toga, bunga, dan senyum keluarga yang datang dari berbagai penjuru. Kilatan kamera berulang-ulang menyambar udara, menangkap wajah-wajah bangga yang memeluk putra-putrinya. Namun di antara semua itu, dadaku terasa hampa, seperti ada ruang kosong yang tak bisa kututup dengan senyum manapun. Aku menggenggam map ijazahku erat-erat. Namaku tercetak jelas di sana. Gelar yang kuperjuangkan bertahun-tahun akhirnya resmi melekat di belakang namaku. Tapi kebanggaan itu semacam terasa timpang. Harusnya Fatih ada di sini. Bahkan satu pesan singkat pun tidak muncul setelah pagi tadi aku mengingatkannya untuk datang. Sementara Ibu Yanti, sejak awal tentu tak berniat hadir. Baginya, pencapaianku tidak lebih dari hal kecil yang tidak berdampak apa-apa pada keluarga. Angin sore menyusup di sela-sela gedung kampus saat aku berjalan menuju area parkir. Para wisudawan lain masih sibuk berfoto, memeluk orang tua mereka, membagikan momen di media sosial. Aku menunduk, menarik napas pelan, mencoba meredam perasaan yang sejak tadi menusuk-nusuk dada. Teleponku akhirnya bergetar. Fatih. Namun pesan yang kubuka bukan ucapan selamat. Maaf, ada urusan kantor. Gak bisa nyusul. Kamu pulang sendiri kan? Begitu dingin. Begitu sederhana. Seolah aku hanya pergi berbelanja dan bukan merayakan salah satu momen terpenting dalam hidupku. Jemariku gemetar saat membaca pesan itu. Di kepalaku terngiang argumen kami 3 hari lalu, tentang bagaimana ia menganggap kuliahku tidak mendesak untuk diselesaikan. Hanya satu kalimat dariku yang kembali terlintas, pendek seperti helaan napas yang patah. Kamu bahkan tidak mau mencoba mengerti. Aku menatap layar tanpa tahu harus membalas apa. Akhirnya, aku memasukkan ponsel ke tas dan melangkah ke mobil. Ada getir mengisi kerongkongan, tapi aku tak ingin menangis di sini. Tidak di tengah parkiran kampus tempat semua orang tertawa. Mobil melaju perlahan melewati jalanan kota. Langit sudah memudar menjadi ungu kebiruan. Lampu-lampu menyala di teras-teras bangunan, dan suara klakson bersahut-sahutan. Aku menyalakan radio sekadar untuk memecah kesunyian, tetapi suara musik hanya membuat pikiranku semakin kacau. Saat pulang dan membuka pintu rumah, suasana sepi menyambutku. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada bunga, tidak ada tanda bahwa suamiku peduli sedikitpun. Hanya keheningan yang terasa berat. Di meja ruang tengah, kulihat piring kotor berserakan. Sesuatu yang biasanya kulihat bila Fatih makan terburu-buru sebelum pergi. Aku menaruh map ijazahku di meja kerja dan langsung menuju dapur untuk menuangkan segelas air. Tanganku bergetar sedikit saat memegang gelas. Suara pintu depan terbuka. Langkah Fatih masuk tanpa tergesa, seperti baru pulang dari aktivitas rutin yang sama sekali tidak bersinggungan dengan momen terpenting istrinya. Ia menatapku sekilas. Sudah pulang? Aku menelan rasa perih itu. Iya. Fatih melepas sepatu, menghela napas panjang, lalu masuk ke ruang tengah. Tidak ada pertanyaan mengenai wisudaku. Tidak ada usaha sekecil apapun untuk menunjukkan perhatian. Seolah aku hanya pulang dari kegiatan biasa dan bukan acara yang ia tahu telah kuusahakan bertahun-tahun. Aku mengikuti langkahnya dan menatap punggungnya yang berjarak beberapa meter dariku. Kamu tidak datang, kataku pelan. Kan udah kubilang, jawabnya tanpa menoleh. Ada urusan kantor. Nada suaranya membuatku merasa seperti orang bodoh yang menuntut sesuatu yang tidak penting. Kamu bahkan tidak mengirim satu ucapan selamat. Ucapku, mencoba tetap tenang. Fatih menoleh kali ini, tetapi tatapannya datar. Aku sibuk, Din. Kamu juga tahu. Aku tidak meminta banyak, sahutku. Suaraku hampir pecah tetapi tetap kutahan. Cuma hadir. 5 menit pun cukup. Ia mengangkat bahu. Ya kan aku gak bisa. Begitulah. Jawaban yang melemparkanku kembali ke kenyataan pahit bahwa ia tidak benar-benar peduli. Sesuatu di dalam diriku seperti patah pelan. Bukan dengan suara bising, tapi dengan retakan halus yang hanya bisa kurasakan sendiri. Aku meletakkan gelas di meja. Aku tadi sendirian.
Semua orang datang dengan orang tuanya, pasangannya. Suaraku tercekat. Aku cuma ingin kamu ada. Fatih mengalihkan pandangannya, jelas tidak nyaman dengan emosiku. Ya sudah. Aku minta maaf kalau kamu kecewa. Tapi jangan dibesar-besarkan. Kalimat itu seperti cambuk dingin yang menampar kesadaranku. Jangan dibesar-besarkan. Seolah perasaanku tidak sah. Seolah kehadirannya di momen penting hidupku hanyalah detail kecil yang bisa dihapus begitu saja. Aku menatapnya lama, mencoba memahami bagaimana kami sampai pada titik ini. Suami yang menganggap istrinya tidak layak mendapatkan dukungan. Mertua yang meremehkanku terang-terangan. Dan aku terus berusaha mempertahankan sesuatu yang perlahan-lahan menggerogoti diriku sendiri. Di dalam dadaku, ada sesuatu yang mulai berubah. Aku tidak tahu apakah itu kemarahan, kesadaran baru, atau sekadar kelelahan yang memuncak. Tetapi untuk pertama kalinya, aku merasakan jarak antara kami bukan lagi sekadar kesalahpahaman. Jarak itu nyata, tajam, dan menganga lebar. Tanpa banyak bicara lagi, aku mengambil map ijazah yang tadi kuletakkan di meja kerja dan membawanya masuk ke kamar. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi namaku di sampul map itu. Namaku, gelarku, usahaku. Terlepas dari siapapun yang memilih untuk tidak menghargainya. Mataku memanas. Tetapi air mata yang keluar bukan hanya karena sedih. Ada sesuatu yang lebih kompleks. Campuran kecewa, lelah, dan kesadaran bahwa aku tidak bisa terus membiarkan diriku diabaikan seperti ini. Malam semakin larut saat aku berbaring. Memeluk map ijazah itu seakan ingin melindungi harga diriku sendiri. Suara televisi dari ruang tengah terdengar samar-samar, ritmis, tidak peduli pada keheningan yang menyelimuti dadaku. Dalam gelap, aku menarik napas panjang dan membiarkan perasaan itu memenuhi ruang dalam diriku. Bukan untuk meratapi, tapi untuk benar-benar merasakannya. Agar aku tidak lupa bagaimana rasanya berdiri sendirian di hari yang seharusnya dirayakan bersama seseorang yang katanya mencintaiku. Aku menutup mata perlahan. Dan di detik itu, aku tahu sesuatu telah berubah, walau aku belum tahu kemana arah perubahan itu akan membawaku. Aku menjejakkan kaki ke ruang tamu rumah mertua dengan langkah pelan, seolah suara tumitku bisa memecahkan sesuatu yang sudah rapuh sejak lama. Gaun wisudaku sudah kusimpan di koper. Tapi rasa sesak yang tadi kubawa dari kampus belum mau pergi. Aku masih bisa mendengar tepuk tangan orang tua wisudawan lain. Kontras sekali dengan bangku kosong yang seharusnya ditempati Fatih dan Ibu Yanti. Aroma rempah dari dapur menyambutku, tapi bukannya terasa hangat. Justru ada sesuatu yang menusuk, seolah rumah ini tahu aku pulang dengan hati yang tidak utuh. Ibu Yanti menoleh sekilas. Tatapan itu dingin, seperti menghitung kesalahanku yang bahkan belum kulakukan. Kamu baru datang, suaranya datar. Lama sekali. Wisuda cuma begitu saja, kan? Aku menelan ludah. Iya, Bu. Tadi agak macet. Ia melirikku dari kepala hingga kaki. Padahal ibu pikir kamu pulang lebih cepat. Tidak capek jalan sendirian. Pertanyaan itu terdengar seperti perhatian. Tapi nadanya seperti belati. Fatih duduk di sofa, memegang ponsel, pura-pura sibuk. Ia sempat melirikku sebentar. Tapi tidak ada senyum, tidak ada sambutan. Hanya tatapan kosong seperti sedang melihat orang asing. Iya, sedikit capek, jawabku. Ibu Yanti mengangkat alis. Ya sudah, kamu mandi saja sana. Wajah kamu kusam sekali. Kalau dilihat orang, mereka kira kamu tidak bahagia setelah wisuda. Ada jeda. Lalu ia tersenyum tipis, palsu, seolah kata-katanya barusan bukan penghinaan yang dibungkus kepedulian. Aku melangkah menuju kamar, tapi baru 2 langkah Ibu Yanti menambahkan. Oh iya, tidak usah berharap Fatih bantu apa-apa. Dia sibuk. Lagi pula kamu sudah terbiasa sendiri, kan? Fatih tidak mengangkat kepala sama sekali. Kamar kami sunyi. Aku menyandarkan tubuh ke pintu, membiarkan napas keluar perlahan. Wisudaku, momentum yang seharusnya jadi titik bahagia, berubah jadi babak pembuka dari sesuatu yang menyesakan. Kupandangi cermin. Mataku sembab. Bukan karena menangis, tetapi karena terlalu menahan. Ketika aku keluar dari kamar untuk menjemur handuk, Ibu Yanti ada di dapur. Ia menyodorkan piring ke meja dengan suara sedikit berlebihan. Dini, panggilnya. Kamu tidak bawa foto wisudamu. Saya simpan di tas, Bu. Kenapa tidak dipajang? Atau memang tidak ada yang mau diajak foto? Nada itu naik sedikit, sengaja ditekan,
seperti ingin memastikan aku mendengar maksud sebenarnya. Aku memaksa tersenyum. Ada, Bu. Teman-teman. Oh, teman. Ibu kira suami kamu. Ia menatap Fatih sekilas, lalu kembali menatapku. Tapi wajar juga sih, ya. Fatih kan sudah capek cari uang. Kalau ikut wisuda, nanti bagaimana pekerjaannya? Lagi pula, ia mendekat sedikit, suaranya turun. Pencapaian kamu kan tidak sebesar itu. Fatih menghela napas, gelisah. Bu, sudah. Ibu Yanti memotong. Ibu bicara fakta, bukan marah. Dini itu harus belajar. Tidak terlalu berharap. Nanti kecewa. Fatih diam lagi. Hening mengisi jarak di antara kami. Aku duduk di kursi, menahan diri agar tidak bereaksi berlebihan. Setiap ucapan Ibu Yanti terasa seperti penilaian, bukan nasihat. Dan yang lebih menyakitkan adalah Fatih membiarkannya. Aku cuma ingin Fatih datang, kataku pelan. Itu saja. Fatih akhirnya menatapku. Dini, aku kan sudah bilang, kerjaanku nggak bisa ditinggal. Bukannya kamu ngerti. Tapi itu hari wisudaku. Jawabku, lebih lirih dari yang kuinginkan. Sekali seumur hidup. Fatih mengangkat bahu. Kalau kamu mau marah, marah saja. Tapi aku nggak salah. Kalimat itu berhenti di udara seperti kaca yang retak. Tidak pecah, tetapi sudah tidak utuh. Ibu Yanti menepuk paha Fatih, seolah menguatkannya. Sudahlah, nak, istri kamu itu memang sensitif. Namanya juga perempuan. Jangan diladenin nanti makin drama. Aku menatap mereka berdua. Ada ruang yang tiba-tiba terasa jauh, sekalipun kami hanya berjarak beberapa langkah. Rumah ini bukan sekadar dingin. Rumah ini seperti memaksa aku merasa tidak diinginkan. Aku berdiri. Saya ke kamar dulu. Ibu Yanti tersenyum samar. Iya, istirahat. Daripada kamu salah paham lagi. Fatih tidak berkata apa-apa. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang. Lampu kuning menghangatkan ruangan, tapi tidak mampu menenangkan dadaku. Perkataannya berputar-putar, saling bertabrakan dalam kepala. Tidak usah berharap, pencapaianmu tidak besar. Jangan drama. Hari yang seharusnya menjadi puncak perjuanganku justru menjadi titik ketika aku menyadari betapa jauh kami melangkah tanpa saling menggenggam. Aku meraih toga yang terlipat rapi. Jemariku menggenggamnya kuat-kuat seolah kain itu bisa memberiku keberanian. Aku menutup mata. Di luar, suara piring beradu, suara televisi, dan tawa kecil Ibu Yanti menggema samar. Semua berjalan seperti biasa, kecuali hatiku. Ada sesuatu yang mulai retak. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak yakin apakah retaknya bisa disatukan lagi. Rumah mertua sudah sunyi ketika malam turun. Lampu ruang tengah menyala redup, hanya menyisakan bayangan panjang di lantai. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba membaca buku, tapi pikiranku terus terpental pada kejadian siang tadi, kata-kata Ibu Yanti, diamnya Fatih, dan perasaan ditinggalkan yang belum juga mereda. Perutku terasa kosong. Aku memutuskan pergi ke dapur untuk mengambil air. Langkahku pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Tetapi ketika sampai di dekat ruang makan, aku mendengar bisikan rendah. Suara Fatih. Disusul suara Ibu Yanti. Aku refleks berhenti. Nada bicara mereka tidak seperti percakapan biasa. Ada kekhawatiran ditahan, ada amarah yang ditutupi, ada kerahasiaan yang sengaja dijaga. Aku bilang jangan buru-buru. Suara Fatih terdengar tegang. Dia belum tahu apa-apa. Justru itu, nak, jawab Ibu Yanti cepat. Selagi Andini belum curiga, kita harus bergerak. Aset orang tuanya itu bukan sedikit. Kalau semua dipindah ke kamu sekarang, nanti tidak ada masalah kalau sesuatu terjadi. Dadaku seketika menegang. Aset? Dipindah? Sesuatu terjadi? Aku merapat ke tembok, menahan napas. Fatih merendahkan suara, tapi tetap jelas. Tapi kalau dia tahu, bisa repot. Dia itu keras kepala. Bu, selalu merasa benar. Ibu Yanti mendesah, jengkel. Kamu ini terlalu lembek. Istrimu itu sudah besar kepala sejak kuliah. Wisuda itu saja dia dramakan seperti paling menderita. Padahal kamu sudah benar tidak datang, supaya orang tidak lihat-lihat menantuku yang, ya, kamu tahulah. Fatih tidak menanggapi. Ada jeda. Lalu ia bicara lagi, lebih pelan namun lebih tajam. Bagaimana soal berkasnya? Yang kemarin.
Sudah ibu siapkan. Tinggal butuh tanda tangan Andini. Kamu tinggal buat dia percaya kalau itu cuma syarat administrasi untuk sesuatu. Kamu kan pintar memutar kata. Kakiku serasa membeku. Fatih menjawab lirih. Dini bukan bodoh, Bu. Tapi dia terlalu percaya sama kamu. Nada itu berubah licik. Dan itu cukup. Aku merasakan tubuhku goyah, seolah dunia yang kukenal berubah bentuk. Suaraku tercekat di tenggorokan, tapi aku tetap diam. Kalau aku bergerak sedikit saja, mereka pasti tahu aku mendengar. Kalau sudah beres, lanjut Ibu Yanti, itu rumah lama orang tuanya bisa segera dijual. Uangnya masuk ke kamu. Setelah itu, kalian kan bisa pindah, supaya dia tidak banyak campur tangan lagi. Perempuan seperti dia harus diarahkan, bukan diberi ruang. Fatih terdengar menghembuskan napas. Berat. Aku cuma nggak mau masalah, Bu. Kalau begitu ikuti saja saran Ibu. Ada suara gesekan kursi. Aku mundur perlahan. Jantungku menghantam rib cage keras-keras. Begitu sampai di lorong menuju kamar, aku hampir berlari. Dalam kamar, aku menutup pintu perlahan. Punggungku menempel pada kayu, lututku bergetar. Suara mereka masih menggema di kepala. Mengambil alih aset keluarga, membohongiku, membuatku menandatangani sesuatu. Selama ini aku berpikir retaknya hubungan kami berasal dari sikap yang berubah. Ternyata ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari itu. Bukan sekadar perlakuan dingin atau ketidakhadiran di hari pentingku. Ini pengkhianatan yang direncanakan. Aku berjalan ke meja rias, kedua tanganku gemetar. Bayanganku di cermin tampak asing. Seorang perempuan yang baru saja melihat bagian dirinya dihancurkan diam-diam. Aku menarik napas dalam-dalam. Kalimat Ibu Yanti kembali memukul. Dia terlalu percaya sama kamu. Dan itu cukup. Kepercayaan. Satu-satunya yang selalu kupegang ketika Fatih berubah. Satu-satunya hal yang membuatku bertahan. Dan malam ini, hal itu justru dipakai sebagai alat untuk menjatuhkanku. Aku memejamkan mata, menahan air mata yang ingin pecah. Bagaimana kalau aku benar-benar menandatangani sesuatu tanpa sadar? Bagaimana kalau semua ini sudah berjalan sejak lama? Bagaimana kalau Fatih tidak pernah berniat ada di sisiku? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat napasku seret. Di luar kamar, langkah kaki terdengar samar. Mungkin mereka menuju kamar masing-masing. Suasana kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang terasa seperti lubang gelap yang ingin menelan segalanya. Aku duduk di tepi ranjang. Jemariku menggenggam selimut, mencari pegangan yang tidak benar-benar ada. Rasa kecewa dari wisuda sudah cukup menyakitkan. Namun apa yang kudengar barusan, jauh lebih dalam, lebih tajam, lebih menghancurkan. Semua adegan hari ini, penghinaan halus, diamnya Fatih, perasaan tidak dianggap, tiba-tiba menyatu menjadi gambaran besar yang membuatku menggigil. Ini bukan sekadar konflik rumah tangga. Ini perang yang tidak pernah ku ketahui sejak awal. Aku menatap pintu yang tertutup rapat. Dan dalam keheningan itu, satu hal terasa sangat jelas. Sesuatu dalam diriku baru saja patah. Pagi itu udara masih dingin ketika ponselku bergetar. Aku belum sepenuhnya bangun dari tidur yang gelisah. Suara bisikan Fatih dan Ibu Yanti dari malam sebelumnya terus menghantui. Kalimat demi kalimat masih jelas di kepalaku, seperti seseorang menekan tombol ulang berkali-kali. Nama yang muncul di layar membuatku langsung duduk tegak. Pak Arman, pengacara keluarga. Selama ini beliau hanya menghubungi jika ada urusan penting milik almarhum ayah. Tidak pernah yang sifatnya mendadak. Aku menelan ludah dan menjawab. Andini, kamu ada waktu sebentar. Suara Pak Arman terdengar lebih tegas dari biasanya. Ada, Pak. Ada apa ya? Tanyaku, berusaha menjaga nada tetap stabil. Kita perlu bicara soal dokumen warisan orang tuamu. Ada bagian yang harus kamu ketahui, dan sepertinya waktu yang tepat adalah sekarang. Jantungku langsung berdegup cepat. Dokumen warisan? Mengapa sekarang? Baik, Pak. Saya dengarkan. Ada jeda singkat, lalu Pak Arman berkata perlahan, seperti memilih setiap kata dengan hati-hati. Sesuai perjanjian yang dibuat almarhum ayahmu sebelum meninggal, seluruh kepemilikan perusahaannya berada atas nama kamu, bukan pihak lain. Termasuk kepemilikan saham mayoritas, aset, serta hak pengendalian penuh. Aku terpaku. Maksud Bapak? Suaraku hampir tidak keluar. Perusahaan itu, Dini, sekarang kamu pemilik tunggalnya.
Secara hukum. Sudah sejak 2 tahun lalu. Ruang kamar seperti bergerak. Aku menatap dinding kosong seolah mencari pegangan. Pemilik tunggal. Semua hak perusahaan. Sejak 2 tahun lalu. Pak Arman melanjutkan sebelum aku sempat menyusun napas. Ayahmu meminta agar hal ini dirahasiakan sampai waktunya tepat. Dan sekarang, setelah meninjau kondisi dan melihat beberapa gerak-gerik mencurigakan, saya yakin kamu harus tahu. Gerak-gerik mencurigakan. Aku tidak perlu menebak siapa yang dimaksud. Tulangku terasa dingin. Suara Ibu Yanti kemarin malam. Kalau semua dipindah ke kamu sekarang, nanti tidak ada masalah kalau sesuatu terjadi. Mendadak memiliki makna baru yang jauh lebih berbahaya. Pak, apakah Fatih tahu soal ini? Pertanyaan itu keluar tanpa bisa kutahan. Tidak. Hanya kamu dan saya. Bahkan ibu mertuamu pun tidak mungkin tahu, karena aksesnya terbatas. Aku memejamkan mata. Syukur dan kemarahan bertabrakan di dadaku seperti dua gelombang yang tidak pernah bertemu sebelumnya. Dini, kamu harus datang ke kantor saya hari ini. Lanjutnya. Ada dokumen yang perlu kamu lihat langsung. Jangan tunda. Ini penting. Aku mengangguk, meski ia tidak bisa melihat. Baik, Pak. Saya ke sana. Setelah telepon ditutup, aku tetap diam beberapa saat. Tangan gemetar. Pikiran kacau. Namun ada sesuatu yang baru tumbuh di dalam diriku. Keras, stabil, dan berbeda dari rasa takut yang menjeratku semalam. Aku bangkit perlahan, mengambil jaket, dan berdiri di depan cermin. Wajahku masih terlihat lelah, tapi sorot mataku tidak sama seperti semalam. Kali ini ada sesuatu yang menyala di sana. Aku mengingat bagaimana Fatih mencoba membuatku merasa terlalu sensitif, terlalu dramatis. Bagaimana Ibu Yanti memperlakukanku seperti beban. Bagaimana rumah ini terasa bukan milikku, padahal aku tinggal di sana sebagai istri. Dan bagaimana semalam aku mendengar secara jelas mereka merencanakan sesuatu untuk mengambil aset orang tuaku. Sekarang aku tahu, yang mereka incar bukan sekadar rumah atau harta peninggalan kecil. Yang mereka incar adalah perusahaan. Perusahaan yang, tanpa seorang pun mereka duga, sebenarnya sudah menjadi milikku sepenuhnya. Aku mengambil tas dan berjalan keluar kamar. Langkahku mantap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa memegang kendali atas hidupku, meski hanya sedikit. Di ruang makan, Fatih dan Ibu Yanti sedang sarapan. Keduanya menoleh saat aku lewat. Sejenak aku hampir bisa merasakan kegelisahan merayap dari balik sikap tenang mereka. Kamu mau kemana, Dini? Fatih bertanya, suaranya dibuat selembut mungkin. Kemarin dia meninggalkanku. Hari ini dia bersikap manis? Ironis. Ada urusan, jawabku datar. Penting. Ibu Yanti menatapku lama, seolah ingin membaca pikiranku. Kamu terlihat pucat, katanya. Jangan sampai sakit. Banyak hal yang harus kamu bantu di rumah ini. Aku hanya tersenyum tipis. Saya tahu, Bu. Tanpa menunggu reaksi mereka, aku melanjutkan langkah. Dalam hati aku bergumam, justru karena banyak hal itulah aku harus pergi sekarang. Sebelum kalian mengambil semuanya. Udara pagi terasa lebih segar ketika aku keluar rumah. Mobil kujalankan dengan pikiran penuh, tapi juga dengan arah yang jelas, kantor Pak Arman. Sepanjang perjalanan, percakapan malam tadi terus menyeret sisi-sisi emosiku yang paling rapuh. Namun kini, kabar dari Pak Arman telah menyalakan api baru. Aku bukan korban dalam cerita ini. Aku bukan perempuan naif yang bisa digiring sesuka hati. Dan aku bukan istri yang akan membiarkan siapapun menghancurkan warisan ayahku. Ketika sampai di gedung kantor hukum itu, aku mengambil napas panjang sebelum melangkah masuk. Di depan pintu kaca, bayanganku terlihat lebih tegak dibanding pagi tadi. Aku membuka pintu dan melangkah. Hari ini, takdirku berubah. Dan aku berniat menghadapi semuanya dengan mata terbuka. Sore itu, setelah bertemu Pak Arman dan melihat sendiri dokumen kepemilikan perusahaan yang sah atas namaku, ada satu keyakinan yang muncul dengan tegas. Aku tidak boleh gegabah. Tidak boleh beremosi. Tidak boleh menunjukkan sedikitpun perubahan sikap yang mencolok di depan Fatih maupun Ibu Yanti. Mereka tidak boleh tahu bahwa aku sudah mengetahui semuanya. Mereka tidak boleh tahu bahwa mereka yang selama ini meremehkanku baru saja kehilangan permainan. Dalam perjalanan pulang, aku membuka kembali salinan dokumen yang diberikan Pak Arman. Lembaran itu terasa berat di tangan. Bukan hanya karena isinya,
tapi karena tanggung jawab besar yang kini melekat padaku. Perusahaan ayahku bukan sekadar aset. Itu warisan terakhir yang dititipkannya. Jika aku lengah sedikit saja, Fatih dan ibunya pasti akan memanfaatkan segala celah. Saat tiba di rumah, aku mengatur napas dan melemaskan bahu. Wajah harus tetap datar. Sikap harus tetap sama. Tidak boleh ada yang berubah. Mereka tidak boleh mencium aroma perlawanan yang mulai tumbuh dalam diriku. Fatih sedang duduk di ruang tamu, memainkan ponselnya. Ia menoleh sekilas ketika aku masuk. "Kamu dari mana?" Suaranya lembut, terlalu lembut dibanding biasanya. "Jalan sebentar," jawabku singkat. Ia mengangguk, tampak ingin bertanya lebih jauh tapi menahan diri. Mungkin takut terdengar mencurigakan. Mungkin sedang menyusun cara baru untuk membujukku menandatangani sesuatu. Aku hanya melewati dia dan menuju kamar. Begitu pintu tertutup, aku mengunci diri dan mengeluarkan laptop. Ini saatnya memulai apa yang seharusnya kulakukan sejak lama. Memahami perusahaan itu sepenuhnya. Bukan hanya sebagai pewaris, tetapi sebagai pemiliknya. Aku membuka folder dokumen yang telah dikirim Pak Arman. Laporan tahunan, struktur aset, pembagian saham, hingga agenda rapat direksi. Semuanya lengkap. Kuambil buku catatan, menulis dengan tangan yang mantap. Langkah 1. Amankan kendali administratif. Akses email perusahaan. Ganti password. Pastikan hanya aku yang bisa masuk. Langkah 2. Susun rencana bisnis 3 bulan ke depan. Fokus pada stabilisasi unit yang sempat menurun. Langkah 3. Kumpulkan bukti soal niat Fatih dan Ibu Yanti mengambil aset. Rekam percakapan, simpan dokumen mencurigakan, catat perilaku mereka. Langkah 4. Jangan bereaksi di rumah. Tetap tenang. Tetap tampak tidak tahu apa-apa. Ketika menulis poin terakhir, aku teringat percakapan yang tak sengaja kudengar malam itu. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang kubayangkan. Tapi justru dari luka itulah muncul ketegasan baru. Aku bangkit, mengambil ponsel, kemudian memasang aplikasi perekam kecil yang bisa aktif otomatis saat ada percakapan tertentu. Ini bukan paranoia. Ini perlindungan. Tak lama kemudian, terdengar ketukan halus di pintu. "Dini, boleh masuk?" Suara Fatih. Aku menutup laptop cepat, memastikan wajahku kembali netral. "Masuk." Fatih membuka pintu perlahan. "Kamu baik-baik saja?" "Dari tadi kelihatan capek." "Aku cuma butuh istirahat," jawabku. Ia mengamati wajahku, seperti mencari sesuatu. "Kalau ada yang mau kamu ceritakan, bilangnya." Aku hampir tertawa karena ironi itu. Lelaki yang berkonspirasi di belakangku kini berpura-pura peduli. Tapi aku menahan diri. Tidak boleh bereaksi. "Aku baik," ujarku. Fatih tersenyum tipis, lalu menutup pintu. Begitu ia pergi, aku bisa merasa hatiku kembali berdetak lebih cepat. Tapi bukan karena takut. Ini karena rencana mulai berjalan. Malamnya, aku duduk di meja makan bersama mereka. Ibu Yanti memasakkan sup, dan seperti biasa, menyempatkan diri mengomentariku. "Dini, kamu itu harusnya lebih sering di rumah. Perempuan jangan terlalu sibuk keluar," katanya sambil mengaduk mangkuk, nada merendahkan sangat jelas. Aku tersenyum kecil. "Saya tahu, Bu. Saya cuma keluar karena perlu." Fatih menimpali, "Kalau butuh aku yang urus, bilang aja." Ada nada yang berbeda di kalimatnya. Bukan perhatian, tapi berharap aku menyerahkan sesuatu. "Saya bisa urus sendiri," jawabku. Mata Ibu Yanti bergerak cepat, menatap Fatih seperti memberi sinyal diam-diam. Dan saat itu, aku benar-benar yakin, mereka masih berencana. Aku menundukkan kepala sedikit, agar mereka tak melihat mataku yang sedang mengamati. Setiap ekspresi mereka, setiap gerakan, setiap pilihan kata, semua kini menjadi bagian dari bukti. Di bawah meja, tanganku meraih ponsel dan menyalakan rekaman. Percakapan itu tidak berlangsung lama, tapi cukup untuk menyimpan beberapa celah penting. Cara mereka menekanku, cara mereka menyindirku, cara Fatih menyelipkan kalimat-kalimat manipulatif seolah ia ingin tahu sejauh mana aku memahami urusan rumah. Setelah makan malam, aku membersihkan meja sambil memikirkan langkah berikutnya. Tadi siang aku telah mulai menyusun rencana bisnis pertama. Revitalisasi unit logistik, memperbaiki alur distribusi, lalu menata ulang strategi pemasaran. Semua itu akan kulakukan tanpa terlihat mencurigakan. Jika Fatih dan Ibu Yanti ingin meremehkanku, biarkan. Itu keuntungan bagiku. Ketika aku berdiri di dapur,
menatap gelas kosong yang baru dicuci. Sebuah pikiran terlintas begitu kuat dan jelas. Mereka mengira aku tidak tahu apa-apa. Mereka mengira aku hanya istri yang bisa dijatuhkan. Tapi sekarang, aku yang memegang seluruh kendali. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku membiarkan bibirku tersenyum. Kecil, tenang, dan penuh tekad. Strategi ini baru dimulai. Dan aku berniat menjalankannya sampai habis. Sejak aku mulai menjaga jarak dan tidak lagi mengikuti keinginan Fatih, ada sesuatu yang berubah di rumah. Bukan hanya suasananya, tapi cara Fatih memandangku. Ada ketidaksabaran yang semakin menajam, seperti ia menunggu celah untuk meledak. Aku tetap tenang. Tetap bergerak sesuai rencanaku. Tetap bersikap seolah tidak mengetahui apapun. Namun rupanya, ketenangan itu justru membuat Fatih gelisah. Pagi itu, aku sedang merapikan berkas pekerjaanku di meja belajar ketika Fatih masuk tanpa mengetuk. Gerakannya keras dan terburu-buru. Pintu menghantam dinding dengan bunyi menekan. "Aku mau ngomong," katanya singkat. Aku menutup laptop dan menatapnya. "Ada apa?" Fatih berjalan mendekat, kedua bahunya tegang. "Kenapa akhir-akhir ini kamu susah dihubungi? Kamu kemarin keluar rumah lama banget. Kemana aja?" Nada suaranya terdengar seperti interogasi. Dulu ia tidak pernah begini. Dulu ia pura-pura lembut, pura-pura peduli. Sekarang wajah aslinya mulai muncul. "Ada urusan penting," jawabku tanpa penjelasan tambahan. Fatih mendengus, kekesalan jelas di wajahnya. "Urusan apa yang penting banget sampai kamu nggak ngomong sama suami sendiri?" Aku mengangkat alis. Memangnya harus lapor setiap kali keluar? Ia mendekat, nadanya merendah tapi semakin tajam. "Jangan jawab pakai nada begitu." "Ini nada biasa," balasku. Matanya menyipit, seperti sedang menilai apakah ia bisa menekanku atau tidak. Ia belum sadar bahwa perempuan yang berdiri di depannya bukan lagi Andini yang dulu ia mudah kendalikan. "Aku minta kamu tanda tangan beberapa dokumen," katanya, mengeluarkan map tipis dari balik punggungnya. "Ini penting. Administrasi kecil." Dadaku langsung menegang, tapi wajahku tetap datar. "Dokumen apa?" "Ya, hal-hal rumah tangga. Nggak perlu dibahas panjang," katanya tergesa, menghindari kontak mata sesaat. Tingkah itu saja sudah cukup jadi jawaban. "Letakkan saja di meja," ucapku pelan. "Nanti aku baca." Fatih membanting map itu ke meja. "Kamu itu kenapa sih?" Aku bilang ini penting. "Bisa tanda tangan sekarang nggak?" Nada tingginya menusuk udara. Untuk pertama kalinya, ia tidak menutupi kemarahannya. Wajah tenangku tampaknya membuatnya semakin terpojok. Aku berdiri. Aku tidak akan tanda tangan apapun sebelum membacanya. Fatih tertawa pendek, sinis. "Sejak kapan kamu jadi sok pintar begini?" "Semenjak aku sadar bahwa tidak semua orang yang tersenyum itu berniat baik," jawabku dingin. Rahangnya mengeras. Ia melangkah semakin dekat, sampai jarak kami hanya sejengkal. "Aku ini suamimu, Dini. Kamu harusnya percaya sama aku." Aku menatapnya tanpa gentar. Kepercayaan itu dijaga, bukan dimanfaatkan. Wajahnya berubah. Ada sesuatu yang bergetar di matanya. Bukan sedih, bukan kecewa, tapi panik dan ego yang terluka. "Kamu mulai aneh, Dini." Ia menunjuk wajahku. "Ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Aku bisa lihat." Aku tidak menjawab. Diamku justru membuatnya semakin panas. "Jangan bikin masalah," katanya lebih keras. "Aku capek sama tingkahmu belakangan ini. Kamu itu istri, bukan pemimpin. Kenapa tiba-tiba ngerasa paling benar?" Aku merasakan lonjakan emosi, tapi mengendalikannya. Ketegangan itu sengaja kubiarkan memenuhi ruangan, agar ia merasakan bahwa aku tidak lagi bisa digertak. "Aku cuma memutuskan apa yang terbaik buat hidupku," kataku. Fatih menggebrak meja, menggetarkan gelas yang ada di atasnya. "Terbaik buat hidupmu? Kamu hidup dari mana kalau bukan dari aku?" Aku menahan napas. Kalimat itu, kalimat yang ia ulang-ulang untuk menekan. Kalimat yang ia pakai untuk membuatku merasa kecil. Tapi kini, posisinya sudah terbalik. "Fatih," ucapku pelan, "aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira." Ia terdiam sesaat. Kedua matanya melebar, tapi bukan karena memahami, melainkan takut ketahuan. "Apa maksudmu?" Aku tidak memberinya jawaban. Sebaliknya,
Aku mengambil map di meja dan membuka lembar pertama. Nama perusahaan ayahku tercetak jelas di bagian atas, disamarkan sebagai pendataan ulang aset keluarga. Benar-benar usaha bodoh yang mengira aku tidak akan paham. Ini bukan dokumen rumah tangga, kataku sambil menatapnya lurus. Fatih berkedip cepat. Kamu salah lihat. Tidak, jawabku. Kamu yang salah langkah. Ia mendekat lagi, kali ini dengan kekesalan yang lebih mendidih. Bahunya naik turun, napasnya memburu. Kalau kamu nggak tanda tangan hari ini, suaranya merendah tajam, kita bakal punya masalah besar. Aku menutup map dan menaruhnya kembali di meja, sengaja perlahan. Kalau kamu pikir aku takut, kamu salah. Fatih memukul dinding di samping kepalaku. Keras, membuat debu kecil berjatuhan. Nadanya pecah, kehilangan kendali. Aku nggak main-main, Dini. Aku tetap diam. Tidak merunduk. Tidak menjauh. Tidak meminta maaf seperti dulu. Justru dalam diam itulah aku melihat sisi Fatih yang selama ini ia sembunyikan. Amarah, ego, dan rasa berhak atas diriku. Tanpa topeng. Tanpa kepura-puraan manis. Ia menatapku lama, seolah mengukur ulang siapa yang berdiri di depannya. Kemudian ia memutar badan, membanting pintu saat keluar. Suaranya menggema di sepanjang lorong rumah. Aku berdiri mematung beberapa saat, membiarkan ketegangan itu mengendap di tubuhku. Tangan memang sedikit bergetar, tapi pikiranku jauh lebih jelas dari tadi pagi. Satu hal kini semakin pasti. Fatih sudah mulai kehilangan kendali. Dan wajah aslinya akhirnya terlihat sepenuhnya. Aku menarik napas panjang. Rencana yang kususun dalam diam kini memasuki tahap baru. Lebih berbahaya, lebih tegang, dan lebih pasti. Aku siap. Aku masih merasakan sisa ketegangan dari pertengkaranku dengan Fatih semalam. Sikapnya yang meledak hanya karena aku menolak memberikan akses pada salah satu dokumen perusahaan membuat semuanya terasa semakin jelas. Ia bukan lagi laki-laki yang dulu ku kenal. Pagi ini ia bersikap seolah kejadian itu tidak pernah terjadi. Berjalan mondar-mandir di ruang tamu sambil menunggu ibunya datang. Dari cara ia merapikan kerah kemejanya, aku tahu ada sesuatu yang ingin mereka bahas tanpa melibatkanku. Ketika Ibu Yanti tiba, suara tumit sepatunya terdengar keras dan tegas di lantai marmer rumah kami. Ia tidak melihatku, atau mungkin sengaja mengabaikan keberadaanku saat melepas kacamata hitamnya. Fatih, kita bicara di sini saja, katanya, langsung duduk di sofa. Aku tetap di dapur terbuka, seolah sedang menyeduh teh, padahal telingaku menangkap percakapan mereka dengan tajam. Bukan sekali ini mereka bersekongkol seperti aku tidak ada di rumah. Ada satu kalimat dari Ibu Yanti yang langsung membuatku memalingkan wajah. Kau tidak perlu ragu. Dia akan menyerah. Perempuan seperti Andini itu terlalu lembek untuk memegang kendali perusahaan sebesar itu. Fatih tertawa pendek. Iya, Bu. Lagi pula dia itu tidak pernah benar-benar paham tentang dunia bisnis. Semua itu kan tinggal aku arahkan saja. Asetnya tetap atas nama dia, tapi pengendalinya aku. Sederhana. Dada aku panas. Begitu mudahnya mereka membahas masa depan yang jelas merupakan tanggung jawabku. Seakan aku ini boneka yang hanya menunggu ditarik talinya. Aku melangkah perlahan ke ruang tamu, masih membawa gelas teh. Tatapan mereka langsung berubah. Fatih tampak sedikit tegang, sementara Ibu Yanti tetap dengan senyumnya yang manis namun menusuk. Kalian sedang membicarakan apa? Tanyaku datar. Fatih menyandarkan tubuh. Biasa. Urusan keluarga. Ibu Yanti menambahkan. Kamu tidak usah ikut pusing dengan hal-hal besar seperti ini, Din. Fokus saja pada tugas rumah tangga. Itu lebih cocok untukmu. Kalimat itu menghujam. Aku menaruh gelas teh di meja, sengaja tidak menahan sedikit pun tatapan mataku pada mereka. Kalau kalian membicarakan sesuatu yang menyangkut aku atau asetku, aku berhak tahu. Ibu Yanti tersenyum miring, seperti menikmati cara bicaraku yang menurutnya terlalu berani. Loh, kamu ini kenapa nada suaranya seperti itu? Kami ini keluarga besar Fatih. Semua ini demi kebaikan bersama. Fatih mengangguk cepat, seolah butuh perlindungan di balik kata, keluarga besar. Lagi pula, nanti aset itu akan jadi milik kita berdua. Kamu tidak perlu merasa ditinggalkan. Aku ingin tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena betapa beraninya mereka menganggapku tidak paham apapun. Aku tidak ingat pernah memberikan izin kepada siapapun untuk membahas asetku tanpa aku, kataku. Hening turun,
menegang seperti tali yang siap putus. Fatih akhirnya berdiri. Andini, jangan mulai lagi. Kamu itu makin lama makin keras kepala. Kami cuma menyusun rencana agar masa depan kita lebih stabil. Masa depan kita? Tanyaku. Atau masa depan kalian? Ibu Yanti menepuk paha Fatih, menahan anaknya agar tidak terpancing lebih jauh. Sudahlah, nak. Perempuan begini memang harus diarahkan. Kalau dibiarkan memegang kekuasaan, bisa kacau. Aku menatapnya lama. Perempuan seperti saya? Yang ibu maksud, perempuan yang punya hak penuh atas perusahaan yang kalian pikir bisa kalian kuasai. Wajah Ibu Yanti berubah, hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuatku yakin bahwa ia terkejut aku sudah tahu peranku di perusahaan. Fatih menoleh cepat padanya, seolah menuntut penjelasan mengapa rahasia itu bocor. Dari mana kamu? Tidak penting, potongku. Yang jelas, aku tidak akan diam seperti yang kalian harapkan. Fatih meremas rambutnya frustasi. Andini, kamu itu menyulitkan. Kenapa sih harus keras banget? Kali ini aku tidak menahan senyum dingin. Karena untuk pertama kalinya aku melihat dengan jelas siapa sebenarnya kalian. Ibu Yanti berdiri perlahan, penuh gengsi. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Justru aku tahu, jawabku tenang. Dan aku sudah siap. Aku berbalik menuju kamar, membiarkan mereka menelan keheningan yang kutinggalkan. Setiap langkah terasa seperti pemutusan tali yang selama ini menahanku. Ketika kupeluk diriku sendiri di balik pintu kamar, satu hal terasa sangat pasti. Mereka tidak lagi menyembunyikan niat buruk mereka, dan aku tidak lagi memakai topeng ketidaktahuan. Dan entah bagaimana, kejelasan itu memberiku kekuatan yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Aku duduk di tepi ranjang cukup lama, mencoba meredakan gemuruh di dada setelah pertengkaran yang pecah di ruang tamu tadi. Suara Fatih dan Ibu Yanti masih terngiang, meremehkan, mengatur, dan menganggapku sekadar alat. Selama ini aku menahan banyak hal demi menjaga ketenangan rumah, tetapi hari ini mereka membuat batas kesabaranku runtuh sepenuhnya. Aku mengambil tas kecil dari lemari, mengisinya dengan beberapa pakaian dan dokumen penting. Tidak ada niat dramatik, tidak ada pintu dibanting. Hanya keputusan yang datang dengan kejernihan yang menusuk. Aku tidak bisa tinggal di rumah yang hanya menganggapku beban dan dompet berjalan. Ketika aku keluar dari kamar, Fatih berdiri di lorong dengan ekspresi campuran bingung dan marah. Kamu mau kemana dengan bawa-bawa tas begitu? Suaranya meninggi, tapi menyimpan ketakutan yang ia tutupi dengan nada keras. Aku berdiri tegak. Aku butuh jarak. Aku akan tinggal di apartemen peninggalan ayah dulu. Fatih melangkah cepat, mencoba meraih lenganku, tapi aku mundur setengah langkah. Andini, jangan kekanak-kanakan. Kita bisa bicara baik-baik. Kita sudah mencoba bicara, tapi kamu tidak pernah mendengarkan. Aku menatapnya tanpa gentar. Aku tidak akan tinggal di sini sampai kamu dan ibumu berhenti memperlakukan aku seperti objek. Sorot mata Fatih meredup, berubah tajam. Jadi kamu mau kabur? Dengan semua aset atas nama kamu? Kamu pikir aku nggak tahu kamu lagi main belakang? Aku tidak kabur, jawabku tenang. Aku keluar untuk melindungi diriku. Dan kalau kamu merasa aku main belakang, mungkin itu karena kamu terlalu sibuk merencanakan bagaimana mengambil alih hidupku. Fatih mengelus wajahnya kasar, frustrasi. Ini gila, Din. Yang gila itu cara kalian menganggapku tidak punya hak menentukan apapun. Saat aku menuruni tangga, aku mendengar suara langkah lebih cepat. Fatih mengejarku. Namun begitu kulihat Ibu Yanti muncul dari ruang makan, aku berhenti. Ia memandangku dari kepala sampai kaki, menilai tanpa malu. Kamu benar-benar mau membuat masalah sebesar ini? Tanyanya sinis. Aku menghela napas pelan. Yang membuat masalah bukan aku. Aku hanya menghentikan kalian memperlakukan aku sesuka hati. Ibu Yanti tertawa kecil, dingin. Perempuan yang kabur dari rumah suaminya tidak pernah kelihatan baik. Orang-orang akan bertanya-tanya. Aku tidak hidup untuk penilaian orang. Aku hidup untuk diriku sendiri. Suaraku tidak bergetar sama sekali, dan itu membuat wajahnya mengeras. Aku melanjutkan langkah tanpa menunggu jawaban mereka. Tangan Fatih sempat terangkat, seolah ingin menahan aku, tapi ia tidak berani menyentuh. Mungkin karena tatapanku terlalu tegas. Atau mungkin karena ia sadar aku bukan lagi perempuan yang mudah ia kendalikan. Di luar rumah, udara sore terasa berbeda, lebih jernih,
lebih luas. Aku membuka pintu mobil dan meletakkan tas di kursi belakang. Ketika aku hendak menutup pintu, Fatih akhirnya berbicara lagi. Kalau kamu pergi, jangan salahkan aku kalau aku ambil langkah yang kamu gak suka, ancamnya. Aku menatapnya lama. Lakukan saja apa yang kamu mau. Tapi aku berjanji, aku tidak akan lagi membiarkan kamu melukai hidupku. Fatih tampak terpukul oleh kalimat itu, meski ia menutupinya dengan wajah marah. Ibu Yanti berdiri di belakangnya, melipat tangan, jelas tidak percaya aku cukup berani mengambil keputusan sebesar ini. Aku mengenakan sabuk pengaman, menyalakan mesin, dan perlahan meluncur keluar dari halaman rumah. Ketika gerbang tertutup di belakangku, sebuah rasa lega mengalir. Bukan karena aku bebas, tapi karena aku akhirnya memilih diriku sendiri. Di lampu merah, aku memandang bayanganku di kaca spion. Mata yang lelah, tetapi tidak lagi takut. Keputusan ini mungkin membuat segalanya lebih rumit, tetapi aku tahu satu hal dengan pasti. Mulai sekarang, mereka tidak bisa lagi memperlakukan aku semaunya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa batas itu nyata, dan aku berdiri di sisi yang benar. Pagi itu aku memasuki gedung kantor pusat perusahaan dengan langkah yang jauh lebih mantap dibanding hari-hari sebelumnya. Setelah semalam meninggalkan rumah Fatih dan mengambil alih kendali penuh atas hidupku, kini saatnya aku mengamankan satu hal terakhir. Posisiku yang sah sebagai pemilik tunggal perusahaan peninggalan ayah. Fatih dan Ibu Yanti masih hidup dalam ilusi bahwa perusahaan ini milik Fatih. Ilusi yang sengaja aku biarkan selama ini, sampai hari ketika kebenaran harus terungkap. Lift berhenti di lantai 20. Pintu terbuka langsung ke lorong ruang rapat utama. Aku sudah menghubungi direktur operasional dan pengacara pagi tadi untuk memastikan semua dokumen legal siap. Hari ini bukan hanya pertemuan biasa. Ini pengumuman yang akan mengubah seluruh dinamika kekuasaan dalam keluarga Fatih. Saat pintu ruang rapat kubuka, beberapa jajaran manajemen sudah duduk rapi. Mereka berdiri begitu melihatku. "Selamat pagi, Bu Andini," sapa salah satu dari mereka dengan hormat. Aku mengangguk sopan. "Pagi. Kita tunggu beberapa orang lagi sebelum mulai." Tidak lama kemudian, pintu kembali terbuka. Fatih masuk dengan dandanan rapi seperti eksekutif yang percaya diri. Sedangkan Ibu Yanti mengikuti di belakang, wajahnya penuh rasa menang seperti biasa. Mereka berdua tampak tidak sabar. "Akhirnya kamu muncul juga." Fatih melontarkan kalimat sinis sambil menarik kursi. "Kita harus bahas soal struktur kepemilikan perusahaan yang katanya mau kamu klarifikasi." Ibu Yanti duduk dengan dagu terangkat. "Ibu sudah bilang dari dulu, lebih baik kamu serahkan saja semuanya pada Fatih. Laki-laki lebih tahu bagaimana memimpin." Aku menutup pintu perlahan. "Baik, kalau begitu, kita mulai." Aku memberikan isyarat pada pengacara yang sudah duduk di sisi kanan ruangan. Ia membuka map tebal berisi dokumen legal dan menggeser satu bundel ke arahku. Aku mengambil lembar utama dan meletakkannya di tengah meja. "Ini surat kepemilikan final yang ditandatangani ayah sebelum sakitnya memburuk," ujarku tenang. "Di sini tertulis siapa pemilik tunggal seluruh aset perusahaan." Fatih terkekeh kecil. "Ya, kita semua tahu itu aku. Kamu kan cuma titipan nama." Ibu Yanti menimpali. "Sudah jelas. Tidak perlu dibuat rumit." Aku mendorong dokumen itu ke arah Fatih. "Silakan baca." Ia mengambilnya dengan nada meremehkan, seolah hanya basa-basi. Namun perlahan ekspresi wajahnya berubah. Senyumnya memudar. Dahinya berkerut. Bibirnya terbuka sedikit seakan kehilangan kata. "Andini, ini apa?" Suaranya melemah. Ibu Yanti meraih dokumen itu dari tangan Fatih. "Coba Ibu lihat." Ia membaca cepat, dan warna wajahnya langsung berubah. "Ini tidak mungkin benar. Ini salah. Ini pasti salah." Pengacara yang duduk di sampingku angkat bicara. "Dokumen itu asli, Bu. Kami sudah verifikasi dengan notaris dan pemerintah. Tanda tangan almarhum Bapak Satria ada di tiap halaman." Ruangan mendadak senyap. Direktur keuangan menatapku dengan sopan. "Jadi, keputusan perusahaan ada di tangan Anda sepenuhnya, Bu Andini?" Aku mengangguk. "Ya. Mulai hari ini, semua keputusan operasional, restrukturisasi, dan arah bisnis akan saya tentukan langsung." Fatih menghempaskan tubuhnya ke kursi. Kamu tahu ini akan merusak segalanya." Nada suaranya retak di ujung, bukan marah, lebih seperti ketakutan yang ia sembunyikan selama ini. "Aku tidak merusak apapun,"
jawabku pelan. Aku hanya mengambil tempat yang memang sudah menjadi hakku. Ibu Yanti menunjukku dengan gemetar. Kami sudah mengurus perusahaan ini bertahun-tahun. Kamu baru muncul-muncul lalu. Aku tidak pernah meminta kalian mengurusnya, potongku halus. Dan faktanya, perusahaan ini tetap berdiri bukan karena bantuan kalian, tapi karena fondasi kuat yang ayah bangun. Aku hanya meneruskan amanahnya. Salah satu manajer senior angkat bicara lirih. Maaf sebelumnya. Apakah berarti posisi Pak Fatih akan dievaluasi? Ya, jawabku tanpa ragu. Semua posisi akan dievaluasi berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan hubungan keluarga. Fatih menegang. Andini, jangan macam-macam. Aku menjalankan perusahaan, bukan dendam, kataku. Tapi kalau kau merasa terancam, itu mungkin karena selama ini kau terlalu nyaman mengambil kredit atas kerja keras orang lain. Fatih berdiri, kursinya bergeser keras ke belakang. Ini penghinaan. Yang kamu sebut penghinaan itu sebenarnya hanya kebenaran yang akhirnya kamu lihat, balasku. Ibu Yanti meraih lengan Fatih, tapi suaranya melemah. Kita harus bicara nanti. Aku berdiri, merapikan map di depanku. Rapat selesai. Besok kita lanjutkan dengan agenda restrukturisasi. Semua dokumen akan dikirim hari ini. Manajemen bangkit berdiri. Mereka menunduk hormat kepadaku sebelum meninggalkan ruangan. Tinggal Fatih, Ibu Yanti, dan aku. Fatih menatapku dengan campuran marah dan hancur. Kamu benar-benar berubah. Aku tidak berubah, kataku. Aku hanya tidak lagi membiarkan kalian menentukan hidupku. Aku melangkah keluar pertama. Saat pintu tertutup di belakangku, suara Ibu Yanti terdengar samar, lemah, panik, berbeda jauh dari nada tinggi yang selalu ia banggakan. Untuk pertama kalinya, mereka akhirnya melihat siapa yang sebenarnya memegang kendali. Dan titik balik itu terjadi tepat di ruangan tempat mereka selama ini merasa paling berkuasa. Kini semuanya berbalik. Dan aku berdiri di tengah pusaran itu tanpa sedikit pun gentar. Pagi berikutnya aku kembali ke kantor lebih awal dari biasanya. Rapat kemarin sudah menjadi gelombang pertama yang mengguncang kedudukan Fatih dan Ibu Yanti. Namun hari ini adalah pukulan nyata, langkah administratif dan legal yang akan menghapus seluruh akses Fatih ke perusahaan. Bukan untuk balas dendam, melainkan untuk menghentikan kerusakan yang sudah terlalu lama ia lakukan dengan rasa berhaknya. Di ruang direktur, aku menandatangani beberapa dokumen final yang sudah disiapkan tim legal. Di antaranya, pencabutan akses email perusahaan, penghentian kartu fasilitas, pembekuan akun proyek, dan pembatalan semua otorisasi yang selama ini digunakan Fatih seolah ia pemilik sah. Satu persatu cap merah, ditutup, muncul di atas berkas-berkas itu, menciptakan garis tegas antara hari ini dan masa lalu. Setelah ini, semua akses Pak Fatih resmi dinonaktifkan, jelas pengacara. Begitu Anda tanda tangan terakhir ini, sistem akan memutus semua izin dalam hitungan menit. Aku melihat lembar terakhir, sebuah surat pemberitahuan resmi untuk Fatih. Kalimatnya singkat, formal, dan sangat jelas. Aku menandatanganinya tanpa ragu. Sekitar pukul 10, aku menerima pesan dari IT internal. Akses Pak Fatih telah dinonaktifkan sepenuhnya. Waktunya menghadapi reaksinya. Aku berjalan menuju ruang kerja Fatih. Ruangan yang selama ini ia duduki dengan penuh rasa memiliki, padahal statusnya hanya peminjam fasilitas. Ketika aku masuk, ia sedang mencoba masuk ke komputernya. Berkali-kali menekan tombol enter, berkali-kali gagal. Ekspresinya memburuk setiap detik. Apa ini? Gumamnya kasar, lalu mencoba lagi. Passwordnya direset? Siapa yang berani? Aku, jawabku dari ambang pintu. Fatih tersentak. Menoleh cepat. Apa maksudmu? Ini komputer kerjaku. Komputer perusahaan. Koreksiku. Dan kamu tidak lagi memiliki akses. Ia bangkit dari kursi, rahangnya mengeras. Kamu bercanda. Aku bekerja di sini jauh sebelum. Kamu bekerja sebagai staf senior yang aku izinkan duduki posisi itu sementara. Potongku tenang. Bukan sebagai pemilik. Dan sekarang sementara MU selesai. Fatih tertawa sumbang, tapi matanya menunjukkan kepanikan yang tidak bisa ia sembunyikan. Andini, jangan main-main dengan harga diri laki-laki. Aku tidak main-main dengan apapun, kataku. Aku menjalankan perusahaan.
Dan bagian dari itu adalah memastikan orang tanpa kapasitas dan niat buruk tidak lagi punya akses. Fatih mendekat, suaranya meninggi. Aku tidak niat buruk. Kamu yang tiba-tiba berubah sejak aku tahu kamu dan ibumu berniat mengambil alih asetku. Aku menatap langsung ke matanya. Ya, sejak itu. Fatih terdiam sejenak, wajahnya memanas. Lalu tiba-tiba ia mencoba mengambil map dokumen di meja, seolah ingin membuktikan bahwa ia masih punya kontrol. Tapi sebelum sempat, staf keamanan yang sudah kupanggil sebelumnya muncul di pintu. Pak Fatih, ujar salah satu dengan sangat sopan. Kami mendapat perintah untuk mendampingi Anda keluar dari area kantor. Fatih membelalak. Kalian tidak berhak mengusir aku. Aku suami pemilik perusahaan ini. Aku maju selangkah. Dan sebagai pemilik perusahaan, aku memerintahkan mereka mengeluarkan seseorang yang tidak lagi memiliki izin berada di area ini. Wajah Fatih runtuh sedikit demi sedikit. Bukan hanya marah, tapi terluka. Harga dirinya, yang selama ini ia bangun di atas kekuasaan palsu, mulai ambruk tanpa bisa ia tahan. Andini, suaranya melemah, hampir seperti memohon. Kita suami istri. Kamu nggak bisa lakukan ini. Aku melakukan ini karena aku adalah pemilik perusahaan. Dan karena kamu sudah berkali-kali menyalahgunakan kepercayaanku. Ia menggeleng, matanya merah. Aku cuma mau dihargai. Kau mau dihargai tanpa pernah memberi penghargaan pada siapapun, jawabku kalem. Itu bukan cara kerja hubungan. Bukan cara kerja perusahaan. Dan bukan cara kerja hidup. Fatih menatapku lama. Tatapan seseorang yang baru sadar betapa tipisnya pijakan yang selama ini ia injak. Betapa banyak hal yang selama ini ia anggap milik pribadi ternyata bukan miliknya sama sekali. Jadi ini akhir semuanya? Tanyanya dengan suara parau. Aku tidak perlu menjawab itu sekarang, kataku. Yang jelas, aksesmu sudah dicabut. Dan kamu tidak boleh masuk kantor ini tanpa izin tertulis dariku. Ia mengembuskan napas panjang, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Dua staf keamanan berdiri di sisi kanan dan kiri, menunggunya bersiap. Fatih akhirnya mengambil ponselnya dan melangkah pergi pelan, bukan diusir, melainkan dituntun keluar oleh kenyataan. Pintu kaca tertutup di belakangnya, memantulkan bayangan pria yang baru sadar bahwa seluruh kekuasaan yang ia banggakan hanyalah ilusi. Aku berdiri di tengah ruangan yang kini terasa lebih lapang tanpa tekanan kehadirannya. Untuk pertama kalinya dalam hubungan kami, kendali sepenuhnya ada di tanganku, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menjaga diriku dari orang yang sudah terlalu lama meremehkan. Dan ketika aku kembali ke kantorku sendiri, aku menyadari satu hal, ini bukan hanya soal pekerjaan. Ini soal harga diri yang akhirnya aku lindungi dengan sepenuhnya. Pagi itu aku berada di ruang kerjaku, menatap layar komputer yang menampilkan daftar panjang proyek sosial, yayasan, serta dana CSR yang selama ini dikelola, lebih tepatnya dimanfaatkan, oleh Ibu Yanti. Banyak dari kegiatan itu tidak pernah transparan. Ayah dulu membiarkan karena menghargai status keluarga Fatih, tapi sekarang, dengan semua bukti yang kukumpulkan, aku tahu keputusan harus diambil tegas. Semua akses Bu Yanti akan dicabut hari ini, ujarku pada tim legal dan direktur CSR. Tidak ada pengecualian. Semua transaksi dihentikan. Dan audit penuh dimulai sekarang. Direktur CSR menelan ludah. Bu, beliau cukup sering melakukan manuver pribadi. Apa Anda yakin ingin menghadapi reaksinya langsung? Aku siap. Suaraku tenang. Dan reaksi itu bukan urusanku. Tanggung jawabku hanya memastikan perusahaan tidak lagi dijadikan alat kepentingan pribadi. Mereka mengangguk dan segera memulai proses. Satu persatu izin digital, kartu otorisasi, dan akses gedung milik Ibu Yanti dihapus dari sistem. Tidak sampai 1 jam, seluruh perangkat yang biasa dipakainya tidak lagi bisa masuk ke jaringan manapun. Seperti yang sudah kuduga, ponselku berdering 3 kali dalam 10 menit. Semuanya dari Ibu Yanti. Aku tidak menjawab. Aku ingin semua penjelasan terjadi secara langsung, di tempat yang tepat. Saat aku melangkah menuju ruang rapat kecil lantai 8, sekretarisku berbisik, "Bu, beliau sudah menunggu." Dan terlihat sangat marah. Aku mengangguk dan membuka pintu. Ibu Yanti berdiri dengan kedua tangan di pinggang, wajah merah padam seperti mendidih dari dalam. "Andini, kamu pikir kamu siapa sampai berani mencabut semua akses itu? Itu yayasan yang Ibu bangun sejak lama." Aku menutup pintu perlahan, menjaga ketenanganku.
Yayasan itu dibangun dengan dana perusahaan. Dan penggunaan dana perusahaan harus transparan. Audit membuktikan banyak penyimpangan. Jadi aku mengambil langkah wajar. Ia melangkah maju, menunjuk wajahku. Kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia sosial. Ibu mengurus itu demi nama baik keluarga. Saya punya semua laporan dan bukti yang menunjukkan sebagian besar dana digunakan untuk keperluan pribadi dan proyek fiktif. Aku menggeser sebuah map ke arahnya. Ini hanya sebagian. Ibu Yanti meraih map itu dengan tangan gemetar, membukanya dengan kasar, lalu menutupnya kembali secepat menutup luka yang baru tersayat. Ini manipulasi. Kamu sengaja ingin menjatuhkan ibu karena kamu dendam. Aku tidak dendam pada siapapun, ujarku datar. Aku hanya menegakkan aturan yang memang seharusnya dipatuhi. Ia menggeleng keras, hampir panik. Kamu tidak paham. Tanpa jaringan sosial itu, ibu tidak punya posisi apapun. Orang-orang menghormati ibu karena ibu membawahi yayasan besar ini. Kata-kata itu meluncur tanpa filter, memamerkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Aku berdiri sedikit lebih dekat. Begitulah masalahnya, Bu. Yayasan itu bukan milik pribadi. Itu bukan alat untuk mempertahankan status. Ibu Yanti meremas map itu, merobek ujungnya tanpa sadar. Kalau kamu cabut semuanya, nama ibu habis. Tidak ada lagi yang peduli pada ibu. Tidak ada lagi yang hormat. Aku menghela napas pelan. Itu karena penghormatan yang dibangun atas sesuatu yang bukan milik sendiri tidak akan pernah bertahan lama. Ia terdiam. Matanya berkaca-kaca, bukan karena malu, tapi karena kehilangan kontrol. Fatih sudah kamu hancurkan. Sekarang giliran ibu? Kamu benar-benar perempuan tak tahu diri. Aku menggeleng. Aku tidak menghancurkan siapapun. Aku hanya membongkar apa yang mereka lakukan sendiri. Ibu Yanti berjalan mondar-mandir. Kedua tangannya bergetar keras. Ibu butuh akses itu. Ibu butuh dana itu. Ada banyak hal yang sudah ibu rencanakan. Sekarang semua rencana itu harus berhenti, kataku lembut namun tegas. Audit lengkap akan berjalan. Jika ada pelanggaran hukum, bagian legal akan menanganinya. Ia membeku. Kamu akan melibatkan hukum. Jika diperlukan. Suasana ruangan tiba-tiba berubah dingin. Tidak ada lagi amarah lantang. Hanya ketakutan yang mencekik. Ia menatapku seperti seseorang yang melihat seluruh dunia runtuh di depannya. Andini, kamu tidak boleh lakukan ini. Suaranya berubah kecil, rapuh. Apa yang akan ibu lakukan kalau semua orang tahu ibu sudah tidak punya kekuasaan apa-apa? Aku menatapnya lama. Mungkin ibu bisa mulai dengan hidup tanpa memanfaatkan sesuatu yang bukan haknya. Ia membuka mulut, ingin menjawab, tapi tidak ada satu kata pun muncul. Tidak ada argumen. Tidak ada ancaman. Hanya diam. Diam paling keras yang pernah keluar darinya. Aku menutup map, menyusunnya rapi di meja. Semua sudah diputuskan. Dan saya tidak akan mengubahnya. Ini belum selesai. Ia berbisik, penuh ancaman yang kehilangan taring. Kamu akan menyesal. Aku sudah siap dengan apapun konsekuensinya. Ketika aku keluar ruangan, pintu tertutup pelan di belakangku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, Ibu Yanti tidak lagi terlihat seperti ratu yang mengatur segalanya. Ia hanya seorang perempuan yang akhirnya kehilangan kekuasaan yang bukan pernah benar-benar miliknya. Dan aku melangkah pergi dengan keyakinan bahwa inilah langkah yang harus kuambil. Tanpa ragu, tanpa kembali. Andini baru saja selesai menandatangani dokumen keuangan ketika suara ketukan pelan terdengar di pintu ruang kerjanya. Suara itu berbeda, ragu, seolah takut didengar siapapun. Andini mengangkat wajahnya perlahan. Dan di ambang pintu berdirilah Fatih. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, mata cekung seperti belum tidur berhari-hari. Tidak ada lagi raut arogan yang dulu begitu melekat pada dirinya. Yang tersisa hanyalah seseorang yang kehilangan sandaran hidupnya. Andini, boleh aku bicara? Suaranya bergetar, samar. Andini menutup map dokumen, berusaha tetap tenang. Ia masih ingat jelas bagaimana pria ini pernah mencoba mengambil alih hidupnya. Namun hari ini ia ingin melihat apa yang sebenarnya Fatih cari, pengampunan atau keuntungan. Silakan, jawab Andini, nada suaranya datar dan profesional. Fatih melangkah masuk, duduk tanpa menunggu dipersilakan. Bahunya jatuh, seolah semua beban dunia menindihnya. Aku
Sudah tidak punya apa-apa lagi, katanya lirih. Rekeningku diblokir, posisiku dicabut, dan orang-orang menjauhiku. Andini hanya mengangguk singkat. Ia bukan tidak tahu. Semua itu adalah konsekuensi hukum dari pengkhianatan dan manipulasi yang dilakukan Fatih. Namun mendengarnya langsung dari mulutnya membawa perasaan berbeda, campuran simpati dan luka lama yang masih membekas. Fatih menunduk lebih dalam. Aku datang untuk minta maaf. Bukan untuk kembali, bukan untuk meminta apapun. Aku salah. Ibu juga salah. Aku terlalu buta. Ia mengusap wajahnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku kehilangan diriku sendiri karena ambisi. Andini memperhatikannya dengan hati-hati. Tidak ada kemarahan tersisa dalam dirinya, hanya jarak yang semakin jelas. Fatih bukan lagi seseorang yang perlu ia benci, tetapi juga bukan seseorang yang bisa ia percayai. Aku menghargai kedatanganmu, ujar Andini lembut namun tegas. Tapi kau tahu, permintaan maaf tidak menghapus apa yang terjadi. Aku tahu, desah Fatih. Aku hanya ingin kau tahu. Aku sungguh menyesal. Keduanya terdiam. Sunyi memenuhi ruangan, namun bukan sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang menegaskan bahwa sebuah bab telah berakhir. Andini menarik napas, lalu berkata, aku tidak membencimu. Tapi aku juga sudah tidak bisa kembali pada masa lalu. Jalan kita berbeda sekarang. Perkataan itu membuat Fatih menutup mata, seolah kalimat itu adalah palu terakhir yang memecahkan sisa-sisa harapannya. Namun ia mengangguk, tanda bahwa ia menerima kenyataan pahit itu dengan sisa martabat yang ia punya. Terima kasih, karena masih mau mendengarkan, katanya sebelum berdiri dan melangkah pergi. Pintu tertutup pelan. Andini memejamkan mata sebentar. Ada rasa kasihan, ada sedikit kesedihan, tetapi juga ada rasa lega yang selama ini ia cari. Fatih datang dengan memohon, bukan karena ia ingin kembali mengendalikan, tetapi karena ia akhirnya mengakui kebenaran yang selama ini ia abaikan. Dan Andini tahu, itu adalah pertanda bahwa ia benar-benar telah menang, tanpa harus menghancurkan dirinya sendiri. Suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya ketika Andini menutup pintu belakang dan berdiri sendirian di ruang tamu. Pertemuan terakhir dengan Fatih masih terbayang. Ketulusannya meminta maaf, wajahnya yang remuk, kalimat yang keluar tanpa pembelaan diri. Butuh waktu bertahun-tahun bagi Andini untuk mendengar kata, maaf, itu. Namun anehnya, hari itu ia tidak merasakan keinginan untuk kembali. Yang ia rasakan justru kelegaan. Ia duduk perlahan di sofa, menatap cincin pernikahan di jarinya. Cincin yang dulu melambangkan harapan, tapi sekarang tak lebih dari simbol luka yang ia pulihkan dengan susah payah. Andini memutar cincin itu perlahan, merasakan dinginnya logam di kulitnya. Aku sudah terlalu lama bertahan demi alasan yang salah, bisiknya pada diri sendiri. Ingatan samar muncul, saat ia mendengar Fatih dan Ibu Yanti berbisik tentang harta, saat ia menemukan dokumen yang mengubah takdir, saat ia melihat wajah asli Fatih ketika ambisinya ditolak. Semua itu mengalir seperti potongan film yang tidak bisa ia hentikan. Dan ini berdiri. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengeras, bukan amarah, melainkan tekad. Ia mengambil sebuah map coklat dari laci ruang kerja. Map yang sudah lama ia simpan tanpa berani menyentuhnya. Di dalamnya ada dokumen perceraian yang sudah disiapkan oleh pengacaranya beberapa minggu lalu. Dokumen yang ia tunda karena masih ingin memastikan hatinya stabil. Hari ini, pikirannya tidak lagi ragu. Andini membuka halaman pertama, menatap tulisan namanya dengan tatapan mantap. Selesai, ucapnya pelan, tapi jelas. Aku memilih diriku sendiri. Ia mengambil pena, menandatangani lembar demi lembar. Tangannya tidak gemetar. Sekalipun. Saat tanda tangan terakhir selesai dituliskan, Andini meletakkan pena itu dan menarik napas panjang. Rasanya seperti melepaskan beban yang sudah lama mengikat bahunya. Beban cinta yang berubah menjadi luka, dan luka yang berubah menjadi kekuatan. Telepon bergetar di atas meja. Sebuah pesan dari pengacara. Saya siap kapanpun Anda ingin mengajukan dokumen resminya. Andini membalas singkat. Besok pagi, kita ajukan. Tanpa dramatisasi, tanpa air mata, ia menutup map itu dan menyimpannya kembali, bukan sebagai keraguan, tetapi sebagai langkah final menuju kebebasan. Ia berjalan ke balkon, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Seluruh perjalanan ini melelahkan, tetapi ia tahu satu hal. Akhir yang tegas jauh lebih baik daripada bertahan dalam luka yang tidak lagi bisa diperbaiki. Malam itu,
Andini bersandar pada pagar balkon, memandang kota yang bersinar di kejauhan. Ia tersenyum kecil, senyum lega, bukan kemenangan. Karena keputusan terbesar yang ia ambil akhirnya bukan tentang menghukum siapapun, tapi tentang menyelamatkan dirinya sendiri. Pagi itu, udara di ruang kerjaku berbeda, lebih jernih, lebih lapang, seolah seluruh bangunan perusahaan merasakan perubahan yang baru saja kutetapkan dalam hidupku. Setelah menandatangani keputusan paling berat semalam, langkahku hari ini terasa lebih ringan saat memasuki lobi. Tidak ada lagi bayang-bayang tuntutan Fatih, tidak ada tatapan menilai dari Ibu Yanti, dan tidak ada lagi beban yang diam-diam menggerogoti diriku dari dalam. Kini, semuanya kembali menjadi milikku sepenuhnya. Hidupku, kendaliku, perusahaanku. Aku menyapa karyawan yang kutemui di sepanjang koridor. Mereka tersenyum lebih tulus dari biasanya. Atau mungkin aku saja yang kini bisa melihat ketulusan itu tanpa terhalang kekhawatiran pribadi. Aku naik ke lantai paling atas, menuju ruang rapat besar yang hari ini menjadi tempat pertemuan pertamaku sebagai pemimpin yang sepenuhnya merdeka. Agenda yang menanti cukup panjang, memulai visi baru perusahaan yang selama ini tertahan oleh campur tangan keluarga suamiku. Aku berdiri di depan papan presentasi, memandangi rencana strategi yang telah kususun dengan tekun sejak beberapa bulan terakhir. Tidak ada lagi halangan yang harus kucamkan secara diam-diam. Tidak ada lagi yang berusaha merampas hakku. Hari ini, aku mengeksekusinya dengan kepala tegak. Ketika para direktur dan manajer mulai berdatangan, aku melihat sesuatu yang dulu jarang terlihat, rasa hormat murni. Bukan karena mereka terpaksa, bukan karena posisi Fatih, dan bukan karena tekanan dari luar. Mereka menghormatiku karena aku berdiri di sini sebagai diriku sendiri. Rapat dimulai. Suaraku stabil ketika menjelaskan pembaharuan besar, perombakan divisi, proyek baru yang lebih memberdayakan karyawan muda, sistem transparansi keuangan yang lebih modern, serta arah perusahaan yang lebih etis dan progresif. Tidak ada satupun rencana yang kubawa yang berasal dari pemikiran Fatih atau Ibu Yanti. Semuanya adalah kerja keras yang kusimpan selama ini, menunggu saat yang tepat untuk dilepaskan. Ketika aku menutup presentasi, ruangan hening beberapa detik. Lalu, tepuk tangan muncul. Bukan formalitas. Aku bisa merasakan dukungan itu. Salah satu direktur senior berkata, "Bu Andini, ini pertama kalinya saya merasa perusahaan ini benar-benar menuju arah yang jelas." Aku hanya mengangguk, menahan senyum yang hampir pecah. Kita mulai tahap implementasi hari ini. Kita kejar perubahan, tapi tanpa kehilangan jati diri perusahaan. Usai rapat, aku kembali ke ruang kerja. Ruangan itu sunyi, tapi bukan sunyi yang menekan. Rasanya seperti lembaran kosong yang siap kutulis ulang, tanpa harus takut seseorang merobeknya diam-diam. Aku menatap meja, menatap foto diriku beberapa tahun lalu, gambar yang kuambil di awal pernikahan. Wajahku saat itu penuh rencana yang tak pernah terrealisasi. Sekarang, aku akhirnya menghidupkan rencana-rencana itu, satu persatu. Siang harinya, aku berdiri di lantai produksi. Karyawan bertebaran bekerja, tapi kali ini, mereka tampak lebih hidup. Mungkin karena aku mengumumkan kebijakan baru, peningkatan kesejahteraan dasar, pelatihan profesional berkelanjutan, dan mekanisme pelaporan yang lebih aman. Aku ingin perusahaan ini menjadi tempat yang tumbuh bersama, bukan sekadar mesin menghasilkan keuntungan. Seorang staf muda mendekat, tampak ragu sebelum bicara. "Bu, terima kasih. Banyak dari kami merasa perubahan ini seperti napas baru." Aku menepuk bahunya. Kita bangun ini sama-sama. Tidak ada yang bekerja sendirian. Setelah kembali ke ruangan, aku duduk dan membuka laptop. Ada banyak hal yang harus kuselesaikan, tetapi tidak lagi terasa berat. Rasanya seperti aku sedang menulis ulang hidupku sendiri, perlahan, tapi pasti. Aku membiarkan jari-jariku berlari di keyboard, menyusun langkah-langkah berikutnya dengan semangat baru. Angin sore masuk dari jendela yang kubuka sedikit. Rambutku bergerak pelan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku menikmati ketenangan tanpa harus menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Aku bukan lagi perempuan yang harus membuktikan diri. Aku bukan lagi istri yang dituntut tunduk. Aku bukan lagi seseorang yang hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Aku adalah Andini, dengan luka yang telah sembuh, dengan kekuatan yang telah kembali, dan dengan kendali penuh atas takdirku. Ketika matahari mulai tenggelam, aku menutup laptop dan menatap langit oranye yang memudar. Ada banyak hal menungguku besok. Rapat besar, program baru, mungkin sedikit tekanan, tapi tidak satu pun menakutiku.
karena lembaran hidup baruku sudah kubuka. Dan aku siap mengisinya dengan versi terbaik dari diriku. Beberapa minggu setelah seluruh proses hukum dan bisnis selesai, hidup berjalan dengan ritme yang jauh lebih tenang. Fatih dan keluarganya tidak lagi memiliki pijakan yang dulu mereka banggakan. Akses mereka ke perusahaan telah diputus, proyek yang dulu mereka manipulasi telah direstrukturisasi, dan reputasi yang mereka bangun di atas ambisi runtuh seiring kebenaran yang terungkap satu demi satu. Bukan aku yang menjatuhkan mereka sepenuhnya. Mereka melakukan sebagian besar itu sendiri. Aku hanya menghentikan mereka dari merusak hidupku lebih jauh. Hari ini, aku duduk di teras rumah baruku. Rumah kecil namun hangat, jauh dari hiruk-pikuk keluarga mertua dan jauh dari ingatan pahit yang dulu menyelimuti langkah-langkahku. Aku menyesap teh hangat sambil menatap halaman depan yang dipenuhi cahaya matahari. Rasanya seperti memulai hidup dari titik yang bersih, tanpa jejak suara-suara asing yang mencoba menentukan langkahku. Sore itu, pengacaraku mengirimkan informasi bahwa Fatih akhirnya menerima putusan pengadilan tanpa banding. Tidak ada yang mengagetkan. Aku sudah melihat tanda-tanda menyerah itu sejak ia datang memohon beberapa waktu lalu. Saat itu, aku hanya mengangguk, tidak menolak, tidak membenci, tidak pula memberikan harapan palsu. Aku hanya tahu bahwa hidupku tidak lagi berada di orbit dirinya. Kupandangi layar ponsel yang baru saja menampilkan pemberitahuan itu. Tidak ada getaran di dadaku, tidak ada rasa ingin menang atau menuntut. Yang ada hanya ketenangan sederhana. Tenang seperti permukaan air yang tidak lagi diaduk badai. Aku menyandarkan tubuh pada kursi, membiarkan angin menggerakkan dedaunan pohon mangga di depan rumah. Ada bunyi anak-anak bermain dari ujung jalan, ada suara ibu-ibu tertawa kecil dari rumah sebelah. Semua suara kehidupan itu terasa dekat, tetapi tidak menekan. Justru mengisi ruang kosong dalam diriku yang dulu sempat hilang. Aku menatap kedua tanganku sendiri, tangan yang dulu gemetar ketika harus menghadapi teriakan Fatih, tangan yang dulu mengerut ketika menahan kecewa karena Ibu Yanti selalu melecehkan pencapaian yang kuperjuangkan. Kini, tangan yang sama ini memegang kendali atas masa depanku. Ingatan tentang wisuda itu muncul sebentar, saat kursi kosong yang mereka tinggalkan membuatku merasa tak berarti. Aku menelan perasaan getir itu, bukan untuk terluka lagi, tapi untuk memastikan aku tidak lupa sejauh apa aku telah berjalan. Betapa berbeda perasaan itu dengan rasa damai yang kurasakan hari ini. Jika dulu aku mengukur diriku melalui cara mereka memandangku, kini aku mengukur diriku dari cara aku memilih berdiri kembali. Beberapa dokumen perusahaan tergeletak di meja kecil di sampingku. Proposal inovasi baru, rencana ekspansi, dan program pengembangan SDM yang sebentar lagi akan kuluncurkan. Tapi aku menutup semuanya untuk sementara, memilih memberi ruang pada diriku sendiri. Perusahaan bisa menunggu. Hidupku tidak. Teleponku bergetar pelan, pesan dari sahabat lamaku yang kini tahu apa yang terjadi. Din, kamu baik. Aku mengetik balik. Lebih baik dari sebelumnya. Jawaban itu bukan basa-basi. Itu kenyataan. Matahari mulai turun perlahan, menyisakan cahaya keemasan yang menimpa lantai teras. Aku meraih muk tehku sekali lagi. Hangatannya menyentuh bibirku, mengalir ke tenggorokan, lalu ke dadaku yang terasa lebih luas dari sebelumnya. Seperti napas baru yang menyatu dengan aliran waktu yang akhirnya selaras. Aku bangkit dari duduk, berjalan ke halaman kecil yang mulai kutanami beberapa hari lalu. Ada bibit-bibit lavender, rosemary, dan melati yang kutanam dengan tanganku sendiri. Sederhana, tapi terasa berarti. Setiap daun yang tumbuh mengingatkanku bahwa sesuatu yang rusak bisa tumbuh kembali, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Aku menyentuh salah satu batang lavender yang baru memunculkan tunas. Aromanya halus, lembut, menenangkan. Sesuatu dalam diriku ikut meresap dalam ketenangan itu. Ketika dunia mereka runtuh, ketika ambisi yang mereka bangun menghancurkan jalan hidup mereka sendiri, aku tidak lagi berdiri sebagai korban. Aku berdiri sebagai seseorang yang menemukan nilai dirinya kembali. Aku menutup mata sejenak, membiarkan angin menyapu kulitku, membiarkan seluruh perjalanan ini terasa nyata dalam nadiku. Kehilangan mereka bukan lagi bayangku. Dan aku tidak lagi mengikat hidupku pada siapapun yang tak bisa menghargai keberadaanku. Saat kubuka mata, langit sudah berubah menjadi ungu keemasan. Aku tersenyum. Senyum yang lahir bukan dari kemenangan, tapi dari kedamaian. Karena pada akhirnya, ketika mereka kehilangan segalanya, aku menemukan diriku sendiri. Tidak semua orang yang dekat dengan kita benar-benar ingin melihat kita tumbuh. Terkadang,
Luka terbesar justru datang dari orang yang kita percaya. Tapi ingatlah satu hal. Harga dirimu tidak pernah ditentukan oleh bagaimana mereka memperlakukanmu. Harga dirimu ditentukan oleh bagaimana kamu bangkit, bagaimana kamu mencintai dirimu, dan bagaimana kamu memilih jalan yang tidak menyakiti hatimu lagi. Jangan takut mengambil langkah pergi ketika bertahan hanya membuatmu kehilangan jati diri. Tidak apa-apa memilih ketenangan, meski harus sendirian. Tidak apa-apa menutup pintu untuk orang yang tidak tahu cara menjaga kehadiranmu. Hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dalam ketakutan, manipulasi, atau penantian tanpa arah. Dan yang terpenting, jangan pernah meremehkan kekuatanmu sendiri. Kamu lebih kuat dari apa yang pernah kamu bayangkan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini sampai akhir. Semoga kisah Andini menjadi pengingat bahwa setiap orang berhak atas kebahagiaan dan keberanian untuk memperjuangkannya. Semoga hatimu selalu dijaga oleh pilihan-pilihan baik yang kamu ambil, dan semoga langkahmu ke depan selalu dipenuhi cahaya serta orang-orang yang tulus. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Salam hangat dan penuh keberanian.